didukung oleh tidak hanya fokus mengembangkan seni dan budayanya saja, pemerintah Kabupaten Ponorogo pun juga mewujudkan Nawadharma Nyata dan meningkatkan potensi wisata serta perekonomiannya. Apa saja strateginya? Sesaat lagi kita akan berjumpa dengan orang nomor 1 di kabupaten ini, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Pemirsa, kami saat ini sudah berada di Pringkitan atau kediaman dari Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jos, semangat. Semangat selalu, Pak Bupati. Pak Bupati, saya lihat ini kemegahan dari Reok Ponorogo. Apakah di tempat-tempat di Ponorogo ini selalu ada Reok Ponorogo menjadi ikonnya ini, Pak? Enggak juga, cuman di grup saja Ponorogo ada sekitar hampir 700 grup. Desa kami cuman 307, tapi bahkan saya sendiri punya grup Reok namanya Macan Lanang. Ini seni yang komplit ya. Ada seni topeng, membuat topeng segini gede. Ada seni tari, dia harus mengerti seni tari. Tari diiringi musik, harus ada seni musik. Maka pencipta reok dulu pasti seorang maestro yang luar biasa. Wow, luar biasa. Tentunya tidak hanya reok saja yang ditonjolkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, tapi juga ada sektor-sektor lainnya. Karena saya dengar ada tagline Ponorogo hebat ini, Pak. Hebat itu seperti apa nih? Hebat itu kalau dimaknai dengan makna leksikal ya hebat lah. Tapi di situ ada pecahan akronim yang tiap-tiap hurufnya mengandung makna. Ya hanya itu harmoni. Harmoni seperti apa? Harmonisasi sebuah lagu. E-nya elok, B-nya bergas-bergas itu semangat. Kemudian A-nya amanah. Amanah ini penting. T-nya takwa. Tentunya ada berbagai sektor yang ingin dihebatkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Salah satunya adalah sektor perekonomian, Pak. Karena pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini begitu luar biasa. Kami berpikir 100% penduduk Ponorogo ini bertani. Tapi dengan pertanian barangkali cukup untuk membuat rakyat kenyang, membuat sejahtera. Tapi bagaimana kita bisa mampu meningkatkan derajat kelas kota? Kami mencoba untuk mengulik kegagahan. Nah, kegagahan yang dimiliki oleh Reok ini kami usung, saya membangun museum peradaban. Yang di atas museum peradaban ada monumen Reok Ponorogo tingginya 126 meter. Ini mampu menjadi wisata pemikat. Maka budaya Reok, kesenian Reok kami taruh di atas menjadi monumen, di bawahnya ada museum peradaban yang menjelaskan secara literasi kelahiran Reok, tokoh-tokoh besar pada zaman kerajaan Ponorogo seperti apa. Kemudian pada zaman kemerdekaan sampai ekonomi, sampai batik, pendidikan, pondok pesantren, ini kan kota santri. Nawadharma Nyata sebagai program kerja dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Bisa dijelaskan, Pak, Nawadharma Nyata itu seperti apa? Oh, itu kan termaktub dalam visi misi kami merumuskan Ponorogo. Jadi Ponorogo ini kan saya paham betul. Saya lahir di sini, ini sebuah kabupaten, ini sedang jos sesungguhnya, potensinya bagus. Tapi kemudian belum menemukan konsep yang bagus untuk membangun Ponorogo ke depan. Maka resep itu kami kasih nama adalah Nawadharma Nyata. Nawa itu 9, Dharma itu Dharma Bakti, Nyata itu konkret. Sehingga 9 konkret: pertanian, pendidikan, UMKM, perempuan, olahraga pemuda dan olahraga, kemudian pariwisata, pemerintah amanah. Nah, inilah Ponorogo pasti akan menemukan suatu saat Ponorogo hebat akan tercapai. Pak, tentunya untuk menuju Ponorogo hebat, ini ada inovasi-inovasi tertentu. Apa saja inovasi yang dilakukan, Pak? 2023 ini adalah bagaimana kami merencanakan RPJM yang kami gagas pada awal kami menjabat. Lalu kemudian tiap tahunnya sudah terukur. Misalnya kami menyelesaikan pertanian. Tahun pertama pertanian harus bagus, maka lahan sawah yang tidak dialiri irigasi teknis, maka kami siapkan sumur dalam. Lalu kemudian untuk ekonomi lebih bagus, tentu pariwisata. Kalau pariwisata bagus, tentu secara organik UMKM akan tumbuh dengan baik. Maka kami canangkan dulu bagaimana agar Ponorogo ini moncer duluan. Ya. Kemudian membuat orang trust, ada reasoning kuat orang datang ke Ponorogo, tapi secara organik saya meyakini keren. Nah, untuk menuju ke sana, untuk menjawab tantangan itu, kami punya tol langit. Jadi setiap RT kami kasih wifi. Ini penting untuk ke depan perdagangan macam-macam biar langsung seret. Dari 7.000 RT semua sudah ada wifi.
Strategi apa sih Pak yang ditonjolkan oleh Bapak sendiri selaku Bupati Ponorogo agar inovasi dan juga pencanangan dari strategi-strategi itu bisa tercapai gitu? Yang pertama, pemimpin harus menjadi uswah di semua kegiatan. Entah itu bupati, entah itu kepala dinas, entah itu kepala desa, entah itu Pak Camat, entah siapa, atau RT, RW sekalipun. Ketika dia mencanangkan A, maka dia harus kerjakan dulu. Kalau itu berjalan dengan baik, saya yakin anak buahnya ikut semuanya. Pak, katanya di Ponorogo ini ada segi 4 emas. Bisa dijelaskan Pak, segi 4 emas itu seperti apa? Saya mencoba memperbaiki ruas jalan. Saya kasih nama ini face off. Jadi face off itu kan operasi plastik lepas. Nah, ini duitnya tidak ada, maka kami melibatkan semua elemen untuk ikut andil dan ambil bagian di sana. Setiap jalan yang ada di Ponorogo yang di kota akan kami perbaiki seperti segi 4 emas. Oke, tadi Pak Bupati mengatakan bahwa wisata ini menjadi proyek unggulan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Ikonnya dari Kabupaten Ponorogo ini apa sih Pak? Nah, wisata ini penting, langsung nendang kepada PAD. Telaga kami luas, lebih luas daripada Sarangan, hawanya dingin, alamnya indah, penduduknya ramah-ramah. Tapi kalau kemudian tidak dijual secara der begitu kan kemudian lama. Ketika viral kemudian orang datang tidak mendapatkan apapun, maka akan pulang akan gerundel dan ini menjadi pembusuk wisata untuk recovery-nya panjang. Wah, saya jadi penasaran Pak, seperti apa Ngebel itu, boleh diajak ke sana Pak? Luar biasa, nanti kita ajak ke sana. Oke, boleh. Ya. Pak, tapi sebelum itu katanya Pak Bupati ini bisa bermain gendang. Boleh nggak Pak dipraktekin caranya bermain gendang seperti apa? Saya hampir semua alat musik bisa tapi tidak piawai. Didukung oleh Akhirnya sampai juga Akhirnya saya ngebel. di Telaga Ngebel. Jalan kilo-kilo. Wah, tapi terbayarkan kan Pak dengan keindahan Aku ketidur alam sejenak. dengan keindahan alam yang begitu Ketidur, luar ya, siap. biasa. Pak, ini bisa dijelaskan menjadi salah satu wisata unggulan di Kabupaten Ponorogo. Kita bayangkan investasi yang diciptakan Tuhan. Kita dikasih leluhur, dikasih warisan oleh nenek moyang, oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa telaga. Kita kasih inovasi biar kemudian menjadi menyenangkan warga, menyenangkan orang, dan kemudian bisa memberikan penghasilan kepada Ponorogo. Nah, salah satu inovasinya ini ada air mancur yang siap menari-nari begitu ya Pak ya? Ya, saya punya konsep awalnya begini. Andai kan kemudian ini pertunjukan teatrikal reok Ponorogo, ada latar air yang pipih kemudian menjadi sebuah background begitu. Lalu kemudian ada musik reok, ada musik apapun, kemudian disorot, kemudian dipadu dengan teatrikal. Betapa indahnya di Ngebel yang luar biasa ini. Maka ini menjadi pengulik, menjadi pengungkit agar kemudian ada alasan kuat orang datang ke Ponorogo melalui Ngebel. Pak, dengan adanya air mancur yang menarik atau water fountain yang ada di Ngebel ini, bagaimana kesejahteraan masyarakat ini, apakah sudah dirasakan betul? Ketika belum ada air mancur, omset ini tiket saja, ini dalam setahun paling tidak sampai 2 miliar, dalam setahun. Ini belum ada 4 bulan, sudah lebih dari hampir 2 miliar. Artinya kenapa? Artinya pasti ada peningkatan luar biasa karena omset tiket. Ini kita belum bicara ke PKL. PKL ini ya saya pernah beberapa saya uji bakul pentol. Bakul pentol itu yang dulu palingnya 300, 400 dalam sehari. Ketika water fountain sore ini bisa sampai jutaan sore. Artinya merembes kemana-mana. Hanya saya butuh memeratakan tidak hanya sini yang rame, tapi seluruh lingkar Ngebel ini menjadi rame dan kesejahteranya adalah merata. Karena sebentar lagi ini tidak lagi begini. Ini menjadi hub yang untuk amphitheater, jadi bisa pertunjukan di sana berlatar air. Sebentar lagi kita bangun ini. Tahun ini kita bangun. Potensi wisata apa saja sih Pak yang saat ini diunggulkan oleh Kabupaten Ponorogo selain Ngebel ini Pak? Ngebel ini kan hanya sebagian yang kami unggulkan, tapi kami lebih mengunggulkan budaya. Karena kalau dengan budaya,
maka kami sudah bisa mengeliminir model wisatawan yang mau hadir. Kalau wisata malam kan tentu saya khawatir selesai itu pasca wisata tentu limbah peradabannya akan banyak. Tapi kalau wisata budaya yang datang sudah orang sopan, peneliti, pengen healing dengan cara yang beradab. Meskipun kami mendapatkan pendapatan asli daerah, meskipun UMKM kami laku, tapi kami tetap mampu memfilter siapa wisatawan yang hadir sehingga ke depan pergeseran peradaban pasca wisata tidak terlalu banyak dan tidak terlalu mengkhawatirkan sehingga recovery-nya tidak secapek kalau kita wisata yang lain. Maka kami kembangkan wisata budaya berupa kekuatan budaya Ponorogo terutama reog dan segala bentuk budaya di Ponorogo itu hidup. Ada gajah-gajah, ada event-event besar, kami punya gerbek suro, ada makam-makam bersejarah, ada atraksi-atraksi santri yang tidak bisa dimiliki daerah lain. Saya memang beberapa waktu yang lalu mendapatkan anugerah kebudayaan, sudah kami terima. Dan kemarin pada 2022 kami bersurat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim bahwa di tahun 2024 ini insya Allah Ponorogo reog yang akan diusulkan ke IJA UNESCO untuk terinkripsi menjadi warisan tak benda di UNESCO. Nah, untuk reog Ponorogo sendiri ada festival yang khusus dibuatkan yang namanya adalah Festival Nasional Reog Ponorogo, begitu ya Pak? Tahun ini Festival Nasional Reog Ponorogo sudah menjadi atau karisma event Nusantara. Luar biasa nih Pak, bisa diceritakan perjalanannya seperti apa? Ya memang kalau Festival Reog Nasionalnya sudah ke-27, bahwa ke depan ini 28 ya. Kami memang baru masuk di tahun kemarin. Itu kemudian kami alhamdulillah kami mampu meraih runner up. Kami kalah dengan Dieng, tapi mudah-mudahan ke depan kami bisa bersaing dengan Dieng yang keren lah. Artinya kenapa? Kami mencoba bahwa kegagahan itu memang harus diakui dan harus menasional. Tidak hanya ditonton di kita, tapi kemudian harus digaungkan. Dengan Ken kami berharap kemudian nasional ikut mempromosikan event-event di Ponorogo. Ada apa saja Pak festival-festival di Ponorogo selain Reog Ponorogo ini Pak? Ya banyak, karena kami sengaja membuat Ponorogo menjadi kota wisata, maka segala kekuatan yang ada di Ponorogo kami ungkit. Entah itu komunitasnya, entah itu hobinya, entah itu keseniannya, ada wayang, ada reog, ada gajah-gajah, ada jaranan, ada apa saja kemudian kami festivalkan. Kemarin pada saat Gerbek Suro kami mampu menjalankan 52 event, ada bonsai, ada pameran keris. Saya pameran keris tidak hanya memamerkan tosan ajinya, jadi kami sengaja hijrah dari keris yang disebut tosan aji, klenik itu kami hijrahkan bahwa ini adalah teknologi, ini adalah ilmiah. Bagaimana cara menempa, bagaimana pemilihan logamnya, bagaimana pamor kok bisa diukirkan di atas suhu 1000 derajat Celcius. Kenapa? Ini kan kami jelaskan kepada anak muda, biar anak muda memahami bahwa keris itu ternyata ilmiah. Oke, Pak, terakhir bagaimana dengan UCCN atau UNESCO Creative City Network, di mana Kabupaten Ponorogo ini rencananya di tahun 2024 akan mendaftar sebagai jejaring kota kreatif tingkat internasional atau dunia. Nah, kalau IJA UNESCO itu di Indonesia dia ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kalau UCCN ini ada di Kementerian Parekraf. Nah, dua kementerian yang berbeda, tapi keren, ujung-ujungnya juga di UNESCO. Mudah-mudahan kota yang kita cintai ini kota kreatif. Insya Allah lah tahun ini akan terbukti, akan terjawab, dan kami terus menggali, mengisi dosier, mengumpulkan para ahli untuk berpikir, untuk selalu menciptakan sesuatu yang baik dan kita usulkan ke sana. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati. Siap. Semoga Ponorogo bisa semakin maju dan semakin hebat. Sering datang ke Ponorogo, Pak Fatma, ini nanti kalau sudah malam airnya akan warna-warni. Wah, nggak sabar nih pengen menonton. Oh, sudah nonton bersama-sama. Ya. Keindahan Ngebel. Pak, kita bisa ke sana, Pak? Didukung oleh Sesuai namanya, reog Ponorogo merupakan kebudayaan asal Ponorogo, Jawa Timur. Reog Ponorogo adalah seni tradisional yang dikenal masyarakat sebagai barongan. Pertunjukan reog Ponorogo sering ditampilkan di berbagai acara, seperti pernikahan, perayaan hari jadi, hingga festival kesenian. Selain itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga memberikan perhatian penuh terhadap usaha ekonomi kreatif.
Jumlah UMKM pun terus menunjukkan tren positif. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di workshop pengrajin reog Ponorogo di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo untuk melihat langsung pembuatan reog. Nah, seperti apa? Di samping saya sudah ada Pak Nugroho selaku pengrajin reog Ponorogo. Pak Nugroho, apa kabar? Baik, Mbak. Ya. Pak Nugroho sebagai pengrajin reog Ponorogo, ini sudah dari tahun berapa? Kalau saya sendiri itu generasi ketiga, Mbak. Yang generasi pertama itu dimulai sekitar tahun 70-an. Oke, nah bagian-bagian dari reog Ponorogo itu apa saja sih, Pak? Bagian utama itu terdiri dari yang bagian atas, dadak merak, dari bulu merak, dan kepala barongan. Yang dulu itu dari kulit harimau, sekarang diganti dengan kulit imitasi atau kulit kambing. Pak, boleh diajak Pak gimana caranya untuk membuat reog Ponorogo? Iya, boleh. Di lantai 2 itu tempat workshopnya untuk cara pembuatan reognya. Monggo, Boleh kita ke sana? silakan. Iya. Oke, yuk Pak. Oh, ini tempatnya ya Pak ya? Di sini ada proses pembuatan dadak meraknya. Yang di sini proses awalnya ini pembuatan ragangan atau rengkek namanya. Sebelum dipasang bulu merak, diisi dulu dengan batang bulu meraknya dulu, Pak. Oh, ini batang bulu meraknya ya Pak Iya, ya? betul. Bagian utamanya itu bulu meraknya, terus bagian depan itu kerakap. Kerakap sama burung merak imitasinya, itu aksesoris utamanya. Bulu merak asli itu ada 2 macam yang dibuat. Yang pertama itu namanya jenisnya merak biru, yang kedua merak hijau. Kalau yang dilindungi undang-undang BKSDA itu bulu merak hijau. Itu bisa dipakai dengan cara menggunakan surat-suratnya harus lengkap dan jelas. Kalau bulu merak biru itu dari India, impor. Harganya ini berapa sih Pak yang bisa dihasilkan satu unitnya ini Pak? Iya, 1 unit dadak merak sama kepala barongan itu sekitar harga 16 juta sampai 20 juta, Mbak. Kalau menggunakan atau memainkan reog Ponorogo ini butuh teknik yang khusus. Bisa diperlihatkan Pak? Kita lihat di bawah, nanti saya tunjukkan cara makainya. Oke, ya kita ke bawah Pak. Iya, pemakaian barongan ini dengan cara digigit ya, Mbak ya. Di sini ada bagian bambunya. Yang saya tunjukkan bagian dalamnya. Ini yang digigit. Ini bambu. Oke. Ini nanti kepala yang memakai pembarongnya masuk Masuk ke nanti sini. gigit bambu ini. Ini langsung dimasukkan kepalanya sini, Mbak. Oke. Wah. Terus sama menari-menari begitu ya Iya. Pak ya? Sama goyang-goyang begitu. Iya. Waduh, kekuatannya ada di gigi sama di kepala. Di mana nih Pak? Kekuatan Berat sekali nih, utamanya Pak. di gigi sama di leher, Mbak. Oke. Jadi kekuatan penari reog itu gigi sama lehernya yang utama. Pak Nugroho, terima kasih penjelasannya dan juga bisa melihat-lihat tempat workshop untuk pengrajin reog Ponorogo. Semoga reog Ponorogo bisa semakin mendunia. Terima kasih Pak Nugroho. Pemirsa, rasanya tak lengkap jika ke Kabupaten Ponorogo tidak membawa oleh-oleh khasnya. Nah, kali ini saya sudah berada di rumah produksi jenang Teguh Raharjo, Pak Rudi. Ya, Bisa diceritakan awalnya seperti apa ini, Pak? kalau awalnya memang usaha ini usaha turun-temurun. Dulu nenek dari ibu saya juga sudah produksi ini. Ini mulai tahun 82. Jadi resepnya turun-temurun begitu ya, Pak ya? iya, Pak Rudi ini generasi keberapa ini, Pak? Kalau saya generasi ketiga mungkin. Wah, Generasi udah ketiga, lama iya, berarti iya, ya, Pak ya. lama sekali. Pak, jenang Teguh Raharjo ini ada puluhan varian rasa, ada Iya. 26. Apa aja nih, Pak? Kalau yang gulanya tetap yang original, jenang beras, ketan sama WC. Tapi supaya orang nggak jenuh, konsumen nggak jenuh, kita buat varian yang lain supaya nggak jenuh dengan yang itu aja jenang. Pak, saya penasaran nih, seperti apa Pak pembuatan atau juga produksi dari jenang Teguh Raharjo ini? Bisa diajak Pak saya ke workshopnya? Silakan kita langsung aja ke belakang. Oke, Silakan. kita Ya. langsung ke sana, Ya, Pak. silakan. Pak, ini menarik Pak, karena biasanya kan kalau pembuatan jenang ini harus manual, pakai orang untuk mengaduknya. Sekarang pakai alat nih Pak. Iya, karena ya tuntutan zaman, terus sekarang agak susah cari tenaga kerja, makanya kita lebih praktisnya pakai
mesin kayak gitu. Pakai mesin ya Pak. Untuk adonannya. Nah, Tapi yang menarik walaupun pakai mesin masih menggunakan tungku iya, atau kayu bakar. Emang khasnya kayak kalau yang original itu harus kayak pakai kayu bakar. Soalnya aromanya lebih khas kayak gitu. Teksturnya, warnanya cocok dengan konsumen. Jadi yang tungku ini, tungku biasanya ini ada 4, sementara yang stainless yang berbahan bakar gas ada 2 tungku di luar. Kita bisa produksi antara 150 sampai 200 pak jenang. Kalau per bulannya sekitar ya kurang lebih 60 juta. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Iya. Baik Pak Rudi, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini fokus mengembangkan berbagai sektor. Selain kesenian dan kebudayaan, sektor pariwisata, perekonomian hingga pertanian juga sedang dikembangkan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Ponorogo juga ingin meraih berbagai prestasi. Salah satunya menjadikan Rep Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO dan menjadikan kabupaten ini menjadi salah satu jejaring kota kreatif dunia. Kedepan, Kabupaten Ponorogo bisa menjadi kabupaten yang lebih hebat dan lebih mendunia. Dari Ponorogo, untuk Indonesia.